Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengirim email. Eh, yang akan dikirim adalah mengenai detail order atau semacam invoice ke user yang melakukan order. Jadi seketika user menyelesaikan proses checkout, maka user tersebut akan mendapatkan email berupa detail ordernya. Kita akan membahas di video kali ini tersendiri. Sebenarnya bisa dibahas di video sebelumnya karena takut terlalu panjang durasinya, maka saya pisah tersendiri untuk email ini. Dan juga nanti kita akan pelajari bagaimana mengirim email menggunakan job queue biar kirim email itu tidak memberatkan sistem. Jadi nanti kirim email akan dilakukan secara background yang sudah disupport dengan baik oleh Laravel. Baik, kita mulai untuk bikin email notifikasi untuk seketika user menyelesaikan proses checkout. Dan kita nanti akan mencoba menggunakan Markdown. Jadi biasanya kita menggunakan HTML. Sebenarnya bisa juga di sini HTML. Cuma kebetulan saya kayaknya menarik juga untuk Markdown ini. Jadi kodenya lebih simple, tapi juga tampilannya sudah bagus. Saya akan coba pakai Markdown. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita bikin mail label class kayak gini caranya. Pertama kita ke project kita, kemudian kita jalankan seperti ini, PHP artisan. Saya beri nama order received. Di kelasnya order received, kemudian markdown. Nah, ini view-nya ada di mana? Kita akan taruh di emails, kemudian ada di folder orders, kemudian namanya adalah received. Oke. Dan sekarang kita jalankan. Kita lihat generatannya. Jadi komen tadi akan mengenerate mail label class seperti ini. Ada di folder app mail, kemudian nama kelasnya apa. Sudah ada codingan seperti ini. Strukturnya kita tinggal nambahin yang kita perlukan. Kemudian view-nya kita juga sudah dibuatkan seperti ini. Dibuatkan defaultnya seperti ini. Nah, target kita nanti kita akan coba pasang di checkout. Dan sebelumnya kita sudah mempunyai order seperti ini. Kita coba lihat punya siapa nih order. Punyanya new user ya, new user. Nah, biar nanti kita bisa ngecek apakah emailnya berjalan, kirim emailnya berjalan dengan normal atau enggak, kita perlu ganti ini. Ini kan kemarin cuma istilahnya apa ya, dummy email. Kita coba ganti dengan real email kita, misalnya ganti dengan email saya seperti ini. Kemudian kita login ke sistemnya ya, seperti ini. Kemudian kita lihat ini 13. Ya, ini order yang sudah kita create kemarin. Yang pertama adalah kita
kita tidak akan langsung implement di proses ordernya karena nanti takut terlalu panjang ininya testingnya. Jadi saya akan menggunakan data order yang sudah ada, yang sudah terkait di database. Prinsipnya sama, kita ambil data ordernya, kemudian kita ambil current loginnya. Nah, kita kirimkan detail order itu ke email dari current login saat ini. Kita ke controller order. Oke, sebelum ke sana, ini nanti di sini di class order ini kita akan menampung data order dulu. Kita bikin variabel di sini, bikin property public order misalnya. Nah, kemudian di sini nanti ketika manggil kelas ini kita perlu kirim parameter yaitu order, kemudian nah di sini propertinya di set, ketika kita sudah mendefinisikan data order di sini, maka nanti order akan dikenali di template ataupun view email yang kita buat di sini. Nanti mungkin bisa saja kita kasih seperti ini, sekedar dummy aja mungkin ya. Kita coba misalnya order ID seperti ini. Code. Oke, sementara ini dulu aja. Berikutnya kita ini udah di set seperti ini, kemudian kita ke controller order. Nah, sebenarnya nanti kita akan taruh di setelah transaksi checkoutnya berhasil baru kita kirim email. Kemudian nanti letaknya di sini, tapi karena biar saya nggak ingin istilah testing, kita perlu melengkapi checkout, data order, user dan sebagainya terlalu panjang, saya akan coba menggunakan ini aja dari sini. Jadi prinsipnya sama. Ini kita komen aja dulu begini, ini kita pakai. Nanti saya akan kita akan kirim seperti nanti this send email order. Nah, kita tahu hasil query di sini adalah data order. Nah, kita masukkan ke parameter di sini. Berarti kita perlu bikin private method, private function di sini. Ini. Kemudian kita panggil kelasnya, dengan cara seperti ini. Mail dan to, kemudian kita kasih ini. Jadi kita ambil to-nya ini adalah ke emailnya siapa. Jadi kita ambil dari out, kemudian user, kemudian email,
ini, kemudian send email kayak gini atau message. Nah, message-nya ini adalah objek dari mailable class yang kita buat tadi. app mail, kemudian ini order receiver, kemudian parameternya adalah data order kayak ini. Nah, kita akan coba. Oke, sebelumnya kita perlu setting driver-drivernya. Kita perlu setting drivernya. Kita settingnya ada di env di sini. Kalau di XML di sini, kalau kita lihat di sini ada SMTP, Mailtrap. Nah, ini defaultnya pakai Mailtrap. Kebetulan saya belum punya account ini, yang punya adalah saya pakai SendGrid. Tapi prinsipnya sama aja. Mungkin dilengkapi. Username-nya mungkin nanti kalau di Mailtrap perlu di copy aja dari dashboard Mailtrap-nya. Dan saya sudah setting di env saya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja di sini, diisi di env masing-masing. Nah, mungkin saya kasih sampel ini seperti ini. Kalau pakai SendGrid, sangat mirip sebenarnya, sangat mirip. Jadi SMTP, smtp.smtp.net, kemudian portnya kalau saya pakai ini username kalau saya pakai APK, ini encryption-nya PLS, from address-nya ini nanti jadi from-nya di email itu, from emailnya apa, from name-nya juga ini seperti ini. Jadi yang belum saya isi tinggal passwordnya aja kan, ini kredensial, jadi nggak perlu saya tampilkan di sini. Saya hapus. Ini saya restart ini. Jadi ini saya kasih contoh di env.example ya. Jadi teman-teman nanti update-nya di env.env untuk kasih sampelnya. Ini kita coba. Nah, tadi kita send emailnya kita taruh di receiver di sini. Berarti kita coba di sini coba. Kita coba akses di sini, harusnya agak berat karena dia ada proses kirim email. Dia agak muter-muter gitu, padahal cuma nampilin data seperti ini. Oke, kita cek.
kita dapat email baru, isinya seperti ini ya. Jadi yang saya edit cuma order ID-nya aja, di received cuma order ID aja, yang lain masih default. Jadi ini belum sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, ini Laravel ini datang dari env nanti, jadi upname seperti ini. Bisa diedit sendiri nanti. Kemudian saya sudah siapkan untuk yang markdown yang komplit ya, dan menampilkan dari welcome message-nya juga detail-detail ordernya sudah saya siapkan. Kita tinggal copy aja di sini. Oke, saya sudah siapkan. Ada kayak ini, kemudian order code-nya, tanggalnya, kemudian juga detail itemnya, kemudian ada billing details, ada shipping address-nya, dan juga link ke website, saya linkkan ke order received yang tampilannya seperti ini tadi. Jadi nanti ketika ada button di email, usernya klik itu, dia akan dilarikan ke halaman ini, order received ini, mengambilkan detail order yang pernah dilakukan sesuai dengan ID yang dikirimkan. Baik, kita coba lagi dengan template yang baru. Harusnya nanti dapatnya lengkap seperti ini datanya. Oke, kita cek lagi ya, udah masuk. Oke, pesannya udah berbeda, thank you for your order. Kemudian ada kayak gini, ada order ID-nya, ada order code-nya, ada tanggalnya, tanggal ordernya, ada item-item yang dibeli, ada total, subtotal, pajak, dan seterusnya, shipping cost, ada billing detail, ada shipment address, ada info service atau apa ya, package yang dipilih untuk pengiriman, dan di sini ada linknya. Kalau kita klik, dia akan ke halaman ini lagi, ke halaman detail order. Oke, berarti kirim email sudah berhasil. Kirim email sudah berhasil. Nah, tugas kita selanjutnya adalah bagian mana mengirim email ini dilakukan di background. Kita akan belajar queue di sini. Jadi kalau kita lihat ketika ngeload ini, dia agak berat karena ada proses ngirim email di sini, di detail order atau received di sini, di metode received ini. Ini perlu kita lakukan di background. Ya, perlu kita lakukan pertama kali adalah kita menggunakan queue di sini. Kita akan belajar di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan queue drivernya adalah database. Jadi kalau di sini ada example di env-nya di sini ada queue connection. Ini sync, ini kita ganti dengan database. Ini. Kita ganti dengan database. Mungkin untuk versi-versi sebelum versi 6 ini namanya beda. Kalau misalnya queue driver, karena saya baca-baca tutorial ini
sempat terjebak juga di sini. Queue-nya berjalan ternyata istilahnya environment variable-nya berbeda. Di tutorial menyatakan queue driver, di sini ternyata untuk versi 6 nya namanya queue connection. Tapi mungkin juga saya salah juga. Oke, kita sudah setting database. Nah, kita akan kayak setup untuk tabel-tabel yang digunakan untuk job queue ini. Jadi dia akan generate file migration berupa untuk create job table, kemudian kita running migrate-nya. Oke. Berikutnya adalah, nah, kita bikin job class. Saya akan bikin job class php artisan make job, kemudian saya kasih nama send mail order received. Oke, udah. Dia akan buat job class di sini sesuai dengan nama yang saya inginkan, send mail order received. Dia sudah disiapkan template-nya seperti ini. Nah, di sini kita juga perlu siapkan properti-properti untuk menyimpan data yang diperlukan. Pertama saya bikin properti order untuk menyimpan data order, kemudian user untuk menyimpan user yang ngirim. Nah, kemudian ada order seperti ini dan user. This order sama dengan disinilah kalau sebelumnya kita melakukan send email ada di controller di sini, maka saat ini ketika menggunakan job queue kita akan lakukan di job class di sini di metode handle. Jadi nanti saya akan bikin print email message ya. Order receipt email. Nah, ini kita panggil kelas mail kita, variable kelas kita, app mail, kemudian order received. Nah, ini kita kirim parameter order. Kemudian di sini kita lakukan pengiriman email, mail to. Nah, user emailnya adalah this user, ambil dari sini user, kemudian email, kemudian send seperti ini. Kemudian kita kembali ke order controller. Kalau sebelumnya di order controller itu ketika send email ini dia langsung manggil label emailnya, nah, di sini kita ubah menjadi mengeksekusi job class-nya.
Jadi nanti seperti ini, app, kemudian jobs, send mail order received, seperti ada di sini. Kemudian parameternya kita perlu dua parameter, yang di depan itu order, kemudian di belakang adalah user. Ordernya dapat dari ini, kemudian usernya dapat dari out user, kemudian ya seperti ini aja, seperti ini. Kemudian oke, kita cek juga di sini cara pemanggilannya seperti apa. Dispatch job. Oke, seperti ini. Nama kelasnya kemudian dispatch. Order, oke, seperti ini. Nah, sekarang kita coba. Kita restart dulu lah. Kita coba. Oke, kalau tadi ketika memanggil halaman ini, kalau kita refresh tuh prosesnya akan lama atau loading cukup lama. Ketika kita sudah mengganti dengan job seperti ini, harusnya berbeda, harusnya lebih cepat. Kita coba. Ya, prosesnya hampir sama dengan ketika tidak ada proses kirim email. Tapi perbedaannya adalah kita coba lihat ke database, jobs. Ya, jobs, ada jobs. Kita refresh dulu ya. Kita lihat jobs. Nah, di sini di jobs ini ada satu record queue yang dia belum dieksekusi. Nah, inilah yang terjadi ketika kita melakukan pengiriman email melalui background. Jadi ketika memanggil job class seperti ini, dia akan create sebuah queue di database atau di tabel jobs seperti ini. Nah, untuk mengeksekusi ini kita bisa jalankan dari command di sini menggunakan. Jadi sekarang posisinya belum kirim email, padahal kita sudah mengakses halaman ini. Kenapa? Karena kita belum mengeksekusi queue yang ada di sini. Queue proses yang ada di sini. Nah, untuk jalankannya oke, ganti artisan queue listen. Kita coba. Kita nyalain di sini. Ya, di sini ada proses eksekusi queue tadi. Masih processing. Tunggu. Agak lama. Oke. Prosesnya selesai. Jadi job queue ini ketika dia prosesnya sukses, dia akan dihapus dari job queue. Kalau dia gagal, kemudian di sini masih ada ininya, masih ada queue-nya. Jadi kalau sukses dia langsung dihapus dari queue. Kita lihat di email. Oke, ya sama, sudah masuk emailnya. Kita lihat ya kontennya juga nggak ada perubahan sama sekali, berarti tidak ada kendala untuk kontennya, jadi tidak terpengaruh dengan jobnya. Juga linknya juga oke. Salahnya, ternyata ada problem di sini. Ini mungkin nanti kita cari solusi di lain waktu. Jadi kemungkinan setting pad-nya ada yang perlu dicek dulu untuk jobnya. Kalau ini tadi kan ya nggak pakai job, jadi
langsung dapat URL-nya. Oke, prinsipnya kita sudah bisa kirim email, kemudian bisa kirim email melalui job. Nah, kita akan pasang di tempat yang semestinya. Nah, kalau sebelum ke sana kita juga bisa ngasih delay. Kita bisa ngasih delay ini mau dikirim kapan, apakah langsung atau kalau di sini kan nggak didefinisikan berapa delaynya. Kita bisa definisikan apa ya, mau di delay berapa menit, berapa waktu. Misalnya kita mau delay 1 menit lah, delay no, kemudian 4 menit 1 misalnya seperti ini bisa kayak ini. Kita coba ulang, ini nggak perlu, hapus saja. Restart, cek job queue-nya sekarang masih kosong. Kalau kita refresh di sini, kita lihat lagi. Oke, kita lihat job queue-nya, dia masuk lagi. Bedanya di sini, karena kita tadi delay 1 menit, kalau kita jalankan queue listing seperti ini, kalau sebelumnya dia akan langsung dieksekusi, tapi kalau yang ini dia akan nunggu dulu, maksudnya akan agak lama, nunggu 1 menitan, sesuai dengan yang kita definisikan di sini, delay 1 menit. Di sini nggak langsung dieksekusi, coba kita tunggu. Cukup lama, 1 menit. Idealnya 10 detik atau berapa, atau 15 detik ngirim. Ya, udah mulai prosesnya, processing. Ya, prosesnya selesai, kita lihat jobnya kehapus, berarti sukses. Kita lihat ke email inbox kita, oke, masuk ya. Jadi kita sudah bisa delay dengan waktu yang kita inginkan, seperti ini. Tapi mungkin karena agak lama, kita hapus saja sebentar, nggak perlu ada delay seperti ini, terlalu panjang delaynya. Oke, nah kita akan pasang ke tempat yang semestinya. Tadi kan cuma minjem metode ini biar mudah testingnya. Kita akan lakukan di kirim emailnya adalah ketika cek berhasil atau di sini sukses, kemudian clear keranjang belanja. Nah, di sini kita lakukan di sini. Oke, nah kemudian mungkin kemarin ada yang gagal nyimpan. Oh, note-nya udah ya, udah bener ya. Kemarin ada yang gagal nyimpan note ordernya. Di sini ada typo, kemarin udah saya benarkan di GitHub. Oke, kita coba dari order baru lah. Kita coba dari order baru. Kita beli TV ya, kita beli TV, check out, beli TV 2 lah misalnya, kita check out seperti ini. Email kita isi di Jakarta. Dia
tax ini, ongkos kirimnya ini saya pilih yang misalkan saya pilih yang paling mahal aja. Yes. Oke, 4.700 kemudian proses checkout. Ada error. Oke, ada error di sini. Oke, ada error di sini. Gini dulu kita ganti dengan order. Order ini gagal. Baik guys. Tampaknya ada yang gagal. Kita coba ulang dari awal order. Jadi tadi prosesnya udah selesai baru, karena ini udah di luar transaction jadi ya nggak bisa ke rollback. Kita perlu order ulang 3 misalnya. Cek. Ini. Coba lagi, belum ada yang masuk, gagal. Place order. Oke, sudah selesai. Nah, kita lihat ada yang masuk. Oh, harusnya belum karena kita ada job di sini. Ya, jobnya pun dijalankan. Kita jalankan di sini. Processing. Oke. Jobnya udah di clear. Kita lihat sini dapat email. Oke, masuk. Kita lihat apakah benar. Oke, 6 ya, 3 TV 6 juta di sini. Ya, dapat. Oke. Seperti itu. Jadi kita sudah berhasil mengirim email, baik itu kirim email langsung atau juga menggunakan job queue. Tapi mau direkomendasikan untuk kirim email ini menggunakan job queue biar proses yang lain tidak terganggu. Oke, sebenarnya kita coba refactor lah nih. Terlalu banyak code-nya di sini di satu metode. Kita coba refactor ke untuk yang lain, misalnya untuk yang order ini. Oke, ini ada kebanyakan metodenya. Illustration. Oke, kita coba bikin metode sendiri di sini. This nanti order kayak ini dulu. Berarti kita copy sini. Ini
di sini nanti akan seperti ini, return order here order items. Lebih ramping aja di sini, terlalu banyak di sini. Udah. Kemudian nanti kita perlu pindah juga ini. Nanti saya bikin saya akan bikin jadi seperti ini. Dipakai tempat lain. Nggak ada, berarti tinggal seperti ini aja. Please save order items di order seperti ini. Saya bikin di sini. Dia nggak ada return data di order item di sini karena nggak diperlukan kita berlagi. Tinggal yang terakhir ini adalah simpan shipment atau data pengiriman. Save shipment. Oke. Oke, kita coba apakah ya ini sekedar biar agak rapi aja, apakah ini tidak menyebabkan error. Kita coba dari awal. Oke, beginilah. Oke. Seperti ini. Oke. Ya, prosesnya error. Kita buat jobnya tercreate. Nah, kita lihat selesai jobnya. Oke, ini ya baik, ini sekedar tambahan aja. Saya biasanya suka seperti ini refactor apa yang sudah kita buat sebelumnya biar lebih enak dibaca aja. Jadi metode-metodenya istilahnya dedicated lah, ada save order sendiri, save order item, ya nggak campur aduk dalam satu metode. Dan juga nanti ke depan kita untuk maintenance juga enak, nggak pusing dan scroll kode. Oke, sampai di sini dulu untuk kesempatan kali ini. Kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Terima kasih.